Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aulia Rahmansyah, mahasiswa kelas 2D Manajemen Pemasaran dari Politeknik Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen dalam berbelanja online. Pernah nggak sih kita sadar kalau sekarang hampir semua orang pasti menyukai belanja online, mulai dari remaja hingga lansia. Sekarang ini mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, bahkan barang elektronik, semuanya bisa kita beli hanya lewat ponsel secara online. Nah, fenomena ini bukan cuma soal kemudahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana perilaku konsumen berubah drastis dalam era digital sekarang. Nah, kalau dulu orang harus ke toko dulu untuk membeli barang. Sekarang cukup buka aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain. Semua bisa dilakukan dari rumah dan barang akan datang ke rumah pembeli. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih perilaku konsumen terbentuk dalam kegiatan berbelanja online. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan mereka serta dampaknya bagi bisnis di era digital sekarang. Nah, secara sederhana, perilaku konsumen adalah proses bagaimana seseorang mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatannya atau keinginannya, mohon maaf. Dalam konteks belanja online, perilaku ini terjadi melalui media digital. Konsumen tidak lagi berinteraksi dengan pembeli secara langsung, tetap dengan penjual secara langsung, tapi lewat platform e-commerce. Nah, mereka melihat foto produk, membaca deskripsi, menimbang harga, melihat ulasan, dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, menariknya, perilaku belanja online ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, informasi, dan psikologi konsumen sendiri. Nah, konsumen sekarang jauh lebih rasional dan selektif karena bisa membandingkan banyak pilihan hanya dengan sekali klik. Nah, ada beberapa tahap sebelum konsumen membeli barang tersebut. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan, yaitu seseorang merasa butuh seperti seseorang butuh sepatu baru Kebutuhan ini bisa muncul karena sepatu lamanya rusak atau karena melihat tren baru di media sosial. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen mulai mencari sepatu di e-commerce, melihat berbagai merek, membaca review, dan memeriksa harga. Kadang mereka juga mencari video di YouTube atau TikTok tentang review barang tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah itu mereka membandingkan beberapa toko. Mana sih yang paling murah? Mana yang ratingnya paling bagus? Nah, di tahap ini ulasan dan rating pembeli yang lain itu sangat mempengaruhi terhadap keputusan. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah yakin konsumen akan menekan tombol beli sekarang, memilih metode pembayaran dan menunggu barang datang. Yang kelima dan terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Yaitu setelah barang diterima, konsumen akan menilai apakah barangnya sesuai dengan ekspektasi. Kalau puas, mereka pasti akan menulis rating 5 atau yang paling terbaik. Kalau tidak, bisa saja mereka memberikan ulasan buruk atau bahkan mengembalikan barang tersebut jika barang tersebut sangat mengecewakan. Nah, tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen secara online itu sangat dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman digital. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam belanja online. Yang pertama yaitu ada faktor psikologis. Nah, konsumen sering membeli karena dorongan emosional, bukan hanya karena kebutuhan. Contohnya, saat sedang stres, ada beberapa orang yang melakukan healing dengan belanja online. Fenomena ini sering disebut impulsive buying atau belanja spontan. Selain itu, kepercayaan terhadap penjual juga penting. Jika foto produk terlihat profesional dan ulasan positif, konsumen pasti cenderung akan lebih memilih produk tersebut. Nah, kedua yaitu faktor sosial. Media sosial memiliki pengaruh besar. Rekomendasi dari influencer, teman, atau review pengguna lain seringkali menjadi alasan seseorang membeli produk baru. Misalnya, ketika banyak orang membicarakan skincare viral di TikTok, banyak konsumen langsung ikut membeli bahkan tanpa riset yang panjang. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi.
Harga dan promo menjadi faktor yang paling dominan nih. Seperti gratis ongkir, potongan harga, atau cashback bisa langsung menarik perhatian konsumen. Maka dari itu, platform terkenal seperti Shopee dan Tokopedia sangat paham hal ini, sehingga mereka rutin mengadakan event seperti 99 sale atau 11-11 mega sale untuk memancing niat membeli. Nah, yang keempat yaitu faktor teknologi. Semakin mudah dan cepat aplikasi digunakan, semakin besar peluang konsumen untuk membeli. Fitur tersebut seperti checkout cepat, pembayaran digital, dan tracking pengiriman real time membuat pengalaman belanja semakin nyaman dan aman. Nah, ada juga contoh dari perilaku konsumen dalam dunia nyata. Nah, seperti misalnya ada seseorang bernama Rina. Suatu malam Rina ini sedang scroll TikTok nih dan melihat video review tentang tas lokal yang lucu. Nah, ia tertarik nih untuk membuka link di bio influencer tersebut dan masuk ke toko online. Nah, setelah membaca ulasan dan melihat promo, ternyata ada diskon nih 20%. Nah, Rina akhirnya membeli tas tersebut. Beberapa hari kemudian paketnya datang tepat waktu dan kualitasnya bagus, seperti yang tertera di dalam video tersebut. Nah, Rina merasa puas lalu memberikan ulasan positif. Tak lama kemudian, dia kembali membeli produk lain dari toko yang sama. Nah, dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa emosi, kepercayaan, promosi, dan pengalaman pembelian, semuanya itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja online. Nah, perilaku konsumen yang semakin digital membawa dampak besar nih bagi dunia bisnis. Perusahaan harus lebih paham dan lebih cepat beradaptasi dalam memahami apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, sekarang tuh bukan hanya produk yang penting, tetapi juga pengalaman belanja online yang menyenangkan. Mulai dari desain, website, pelayanan pelanggan, sampai pengiriman yang cepat. Bagi konsumen, belanja online menawarkan kemudahan dan pilihan yang luas. Namun, mereka juga harus lebih cerdas dan hati-hati agar tidak tertipu oleh iklan palsu atau produk yang tidak sesuai. Nah, dalam kesimpulannya, perilaku konsumen dalam belanja online adalah gabungan antara kebutuhan, emosi, teknologi, dan kepercayaan. Setiap klik, setiap ulasan, dan setiap promo memiliki pengaruh besar terhadap keputusan kita untuk membeli. Sebagai konsumen, kita juga perlu menjadi pembeli yang cerdas. Dan bagi pelaku bisnis, mereka perlu memahami perilaku konsumen online adalah kunci untuk sukses di era digital sekarang. Karena sekarang teknologi semakin maju, semuanya semakin mudah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.